Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan BRIN, selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, nama saya Dian Ade Prastowo. Saya akan membedu podcast dengan tema 30 tahun Netron berkarya From Nothing to Something. Podcast ini merupakan kerjasama dari Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset dan Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir. Dalam episode kali ini telah hadir Bapak Fahru Razi Akbar, biasa dipanggil Pak Ozi, seorang peneliti radiografi netron. Selamat datang Pak Ozi, bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke Pak Ozi, ini selamat datang di podcast BRIN. Ingin bertanya Pak Ozi, sebenarnya aplikasi dari netron itu seperti apa? Oke, mungkin sebelum tahu tentang netron itu seperti apa, ya memang banyak yang dari peserta atau yang orang-orang ya, itu agak keliru tentang netron dan reaktor sebenarnya. Reaktor itu kan ada dua jenis. Nah, yang pertama itu reaktor untuk riset, yang kedua reaktor untuk energi. Nah, kedua itu memang dua-duanya menghasilkan netron. Cuman kalau untuk yang energi itu netronnya tidak digunakan, lebih kepada panasnya. Sedangkan yang untuk riset itu netronnya yang digunakan, sedangkan panasnya dirilis. Itu yang dibuang lah gitu. Nah sekarang untuk aplikasinya, tadi aplikasinya ya. Iya. Nah, untuk aplikasinya banyak sih, bisa lari ke biologi, bisa lari ke material, tapi memang lebih umumnya kebanyakan sih larinya ke material. Nah, terutama inspeksi ya, inspeksi bisa non-destruktif atau bisa investigasi kayak material baru, material maju, terus magnetik dan sebagainya. Memang sangat luas tapi memang ininya. Ya, memang kalau kita waktu di SMA dulu juga belajar sebenarnya netron itu, tapi hanya sekedar tahu aja kan ada elektron, proton, ada satu lagi netron. Nah sekarang ya memang netron ini sendiri yang kita gunakan, dan itu kayaknya untuk penelitian netron sendiri yang ininya untuk penggunaannya dan pemanfaatannya masih di tangannya si Batan, ini yang paling banyak meneliti tentang itu dan menggunakannya langsung ya. Ya, kecuali ada di beberapa tempat yang menggunakan komputasi. Nah, itu juga memungkinkan masalahnya untuk komputasi. Jadi simulasi dia pakai simulasi. Tapi ya intinya kebanyakan ke arah situ sih. Penelitian dasar paling banyak. Sedangkan untuk penelitian aplikatifnya hanya beberapa gitu. Oke. Kalau dari rekam jejak Mas Ozi ini kan bekerja di bidang radiografi netron ya. Untuk di ranah industri sendiri kerjasamanya seperti apa sih? Oke, kalau bekerja samanya sebenarnya ini PR juga ya untuk kerjasamanya, karena dari yang lebih dikenal itu ada X-ray dan gamma itu lebih dikenal karena dia sumbernya dalam tanda kutip bisa disebut portable. Nah untuk netron sendiri itu memang kita tidak portable, stasioner, karena dia hanya membutuhkan reaktor sebagai sumbernya penghasil netronnya, atau dia atau sinkotron yang agak lebih besar itu. Nah itu kedua-duanya tidak portable. Ada netron portable, tapi dia kalau pernah kami coba itu untuk diuji coba dan terus kita coba ambil gambarnya itu nggak bisa gitu. Jadi memang untuk yang portable belum ada yang untuk ini ya, untuk yang radiografi netron. Nah untuk kerjasamanya akhirnya gimana? Untuk yang sampai saat ini yang masih tak kembangkan khusus untuk di Indonesia ya, itu larinya akhirnya ke arah perminyakan yang masih tak kejar gitu, karena memang dia luar biasanya itu karena untuk netron dia sangat sensitif terhadap hidrokarbon. Makanya kami kalau misalkan di perminyakan itu kita bisa lihat di mana misalkan kayak posisi minyak itu ada di mana, itu secara bisa terlihat dari besarannya, secara kuantitas maupun secara kualitas ke arah situ. Nah kalau yang di dunia ya, perkembangannya di dunia itu sekarang lebih bergerak ke arah arkeologi. Kenapa? Karena itu untuk mengetahui teknologi masa lalu, bukan masa depan. Arkeologi kan masa lalu ya itunya. Nah itu yang membuat, salah satu yang membuat radiografi itu booming waktu itu
itu adalah dia itu pernah mendeteksi ya di patung Buddha, yaitu di daerah Myanmar dan sebagainya itu ternyata bagian kepala dan bagian badan itu terpisah. Taunya dari mana? Ternyata ada pasak di dalamnya. Nah, karena ada pasak di dalamnya itu, jadi dia tahu ternyata bagian kepala ini bisa dicopot. Nah, dan bisa kita inilah di dalamnya, dan juga di dalamnya kalau dari orang-orang zaman dulu ternyata kalau dia meninggal, nah itu rambut atau itunya ditaruh di dalam situ, di dalam patung itu. Nah, itu nggak bakal terdeteksi oleh X-ray, karena kalau X-ray itu hanya pas dia lihat itu hanya kayak seperti kosong aja. Makanya ini teknologinya bisa mengungkap teknologi masa lalu. Itu jadi sekarang masih berkutat di antara kalau untuk kerjasamanya ya tadi yang bisa ke perminyakan akhirnya, atau lebih ke ancient tadi yang arkeologi. Ya, untuk pengembangan lainnya ada untuk kayaknya kalau Amerika itu untuk mendeteksi ini dia untuk quality dari sistem pendingin oscillating heat pipe. Karena yang oscillating heat pipe kebetulan kayak untuk pendingin kapal ulang-alik itu mereka buat suatu sistem kayak pipa. Nah, di dalamnya itu diisi air terus habis itu divakum. Nah, waktu pas dia heat ternyata itu mengalir kayak flow alirnya di dalam. Nah, itu hanya bisa terlihat juga dengan neutron. Nah, itu kalau ini sih penelitian jenis yang ini kebetulan juga udah pernah dilakukan di tempat kita di BRIN ya, yang untuk ini itu tahun 2000 sekitar 2017 atau 2016 2017 dengan universitas salah satu universitas di Indonesia. Dan itu ya kita bisa melihat ternyata yang kebetulan yang dia buat sistemnya kurang baik sehingga dia airnya tidak bersirkulasi. Tapi bisa ke arah situ juga, jadi untuk yang elektronik ya. Ya, tapi kayaknya itu yang baru bisa tak petakan ya untuk yang ruang lingkup kerjasama. Oke, Pak Ozi, kalau tantangan di BRIN itu bakal seperti apa untuk radiografi? Kalau ini agak berat. Memang kalau untuk tantangan ke ininya lebih ke instrumen sih, karena kan untuk pengembangan radiografi sendiri itu pure main di pengembangan alatnya, hardware-nya. Jadi memang kenapa kalau dari teman-teman di Netron itu selalu bilang kalau misalkan peralatan di nuklir ini ya di Netron atau maupun scattering ya, orang lebih kenal dengan scattering kalau di sini karena labnya sendiri kebetulan namanya lab hamburan neutron, jadi scattering. Itu kami bilang Lego. Terus ada yang lagi bilang tanya kok Lego gitu. Kenapa apa yang disusun sebenarnya. Jadi apa yang mau itu akan kembali lagi ke tujuan penelitian sebenarnya, dan kita akan berusaha men-setting alat itu supaya bisa main di penelitian tersebut, mencapai target gitu. Nah, makanya itu penelitian itu biasanya ada yang bilang itu kalau sudah tidak bisa menggunakan instrumen lainnya atau cara lainnya, itu adalah opsi terakhir untuk melihat atau meriset tentang hal yang kita inginkan. Makanya dirubah biasanya. Yang dirubah apanya? Beam tube-nya jelas nggak? Jadi kan apa itu beam tube? Jadi kalau di dalam reaktor reaktor itu kan dia menghasilkan ini tadi yang tak bilang neutron. Nah, neutron dan panas rilis semua ke udara, si neutron ini ngalir dia ke dalam. Nah, itu diarahkan dimasukkan ke ini di-guide dia supaya masuk ke ruang chamber. Nah, setelah itu ntar kita memanfaatkan itu kan gitu. Nah, tapi kalau intinya kalau misalkan tentang pengembangannya itu di BRIN bakal seperti apa? Oh ya, itu tadi. Sorry lupa. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang di BRIN itu tadi yang tak bilang kan dia Lego itu ya. Nah, itu akhirnya nanti setelah kita rubah di sistemnya, itunya sinetron itu tetap ada. Nanti kita rubah mekaniknya itu dirubah. Terus tata cara metode untuk pengambilan datanya biasanya dirubah. Misalnya baik dari segi sudutnya, terus deteksinya, habis itu perhitungannya biasanya kita rubah. Plus ada main di hardware software biasanya. Jadi softwarenya kadang-kala diatur supaya dia bisa ini. Makanya tak bilang instrumennya sendiri itu biasanya dia dinamis. Makanya tak bilang itu Lego. Ditimbang dengan kalau misalkan kita ini dengan SEM itu kan dia berdasarkan SOP. Ada orang masuk ke sana ikutin SOP itu pasti bisa. Nah, sedangkan untuk yang instrumen yang jenisnya nuklir itu neutron itu belum tentu, makanya agak ini ke depan ya mungkin
Berharap sih memang ke depannya BRIN bisa lebih ini ya, bisa lebih nangkep tentang perbedaan kondisi-kondisi situasi keunikan karakteristik dari tiap-tiap instrumen. Itu sih harapan sih. Kalau untuk dalam 5 tahun ke depan kira-kira radiografi itu bakal ke arah apa sih? Oke. Untuk sampai saat ini aku masih mainnya itu di perminyakan. Masih fokus di situ. Kenapa? Karena ada yang memang hal-hal yang baru ketemu matching setelah aku ketemu dengan ada pemilik sampel dari universitas. Jadi tak lihat, oh ini ternyata belum dibahas oleh beberapa bahkan di dunia. Ini sambil tak cek-cek itu. Jadi makanya mungkin 5 tahun ke depan masih aku fokus di perminyakan atau bisa main di geothermal. Nah, tapi memang untuk challenge-nya di geothermal sendiri masih belum aku masih belum tak petakan, tapi yang sekarang masih fokus di perminyakan. Oke, kalau untuk dalam jangka panjang kira-kira kemana itu? Iya, jangka panjang itu sama dengan ini 5 tahun nggak? Tapi kalau yang jelas aku tetap ke arah sana perminyakan, karena kan memang minyak ini masih ini ya, walaupun dibilang udah cukup nggak ada, hampir susah mereka dapetin ini baru ya, kilang-kilang minyak baru masih main di lama. Nah, memang kebetulan aku sendiri masih dimain di teknologi lamanya. Itu artinya kembali ke kilang-kilang minyak lama. Itu kalau misalkan di perminyakan namanya enhanced oil recovery. Itu teknik ketiga dari challenge ini. Sedangkan untuk yang eksplorasi aku memang masih belum begitu banyak yang ini ya, tapi memang udah ada permintaan itu gitu untuk yang eksplorasi. Itu untuk yang kilang-kilang minyak baru, dan kebetulan kayaknya kemarin sempat ketemu dengan salah satu dengan ESDM ya, itunya staf ahlinya waktu itu pas pernah ngobrol-ngobrol, dia nge-challenge memang untuk bisa nggak untuk yang di bagian eksplorasi ini. Kalau misalkan itu bisa, kayaknya memang kedepannya luar biasa sih itunya. Harapannya. Kira-kira untuk radiografi itu butuh SDM yang seperti apa sih, Mas? Wah, itu. Untuk SDM ini aku ininya agak berat juga sih, karena terus terang ya, kalau di Indonesia sendiri nggak ada satupun universitas di Indonesia yang mempelajari khusus untuk itu. Ya, sekelas STTN pun itu nggak mempelajari itu. Makanya untuk yang aku sendiri waktu itu dicemplungin ke radiografi ya, sama waktu dulu ada seniorku dulu yang megang radiografi pertama kali, Pak almarhum Sutiarso. Itu caranya adalah dengan metode training. Artinya aku tuh harus training ke beberapa negara ya untuk melatih radiografi. Nah, tapi memang aslinya kalau ada yang mau ditekunin ke sini atau enggaknya itu bisa aja mungkin ya, asalkan dia mau tekun aja sih. Sedangkan kualitas ininya sendiri, kapasitas seperti apa yang harus kita miliki, itu mungkin bisa dari semua background mungkin ya, kecuali mungkin enggak sosial enggak, tapi mungkin bisa ke fisika mungkin ya. Fisika, instrumen ya, kebetulan aku sendiri basic awalnya itu adalah instrumen gitu, sistem kontrol, tapi masuk ke situ memang lebih ke fisika untuk dia dari teknik nuklirnya sendiri. Nah, untuk ininya sendiri itu by practice gitu, ditambah dengan komunitas-komunitas akhirnya bisa terbentuk gitu. Tapi kalau untuk dari segi education ya, itu pasti nggak ada di Indonesia, belum ada ya. Nah, siapa tahu ntar BRIN ke depan bisa tuh, karena dengan ada STTN kan harusnya bisa memasukkan kurikulum yang untuk yang radiografi khusus netron gitu. Oke, kalau untuk kerjasamanya di nasional internasional kira-kira seperti apa, Pak Ozi? Oke, untuk nasional aku masih mainnya tadi ya, masih di universitas jelas ya, universitas di Indonesia. Terus habis itu ada ESDM segala. Itu udah berapa kali coba penjajakan. Nah, kalau internasional aku main masih di komunitas ya. Di komunitasnya itu dengan yang model X-Batan ya, yang model-model Batan dan yang peneliti yang khusus dia untuk nuklir atau sinkotron. Jadi aku masih main di situ ya untuk ke ininya. Ya, tapi kalau topik-topik yang dia itu datangnya dari luar negeri itu belum ada sih. Selain yang tadi yang national heritage. Gitu. Tapi memang national heritage tantangan juga masalahnya. Agak berat dapetin sampel tersebut ya dulu. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin harusnya udah enggak, karena kan udah gabung semua jadi BRIN. Kalau dulu tuh susah karena prosedurnya panjang, dan habis itu kan memang sampel tersebut kan treatmentnya kan harus tinggi ya, karena dia kan sampel-sampel national heritage itu udah budaya kita gitu. Itu
Itu yang agak berat. Tapi kalau di luar itu kayaknya agak lebih mudah dia dapatnya. Gitu. Ini kalau harapan untuk penelitian radiografi di BRIN itu seperti apa? Oke, ini kembali lagi ke ininya sih, ke mana, manajemen. Sekarang kan ada ininya, kalau yang radiografi ini kan masih ada di bawahnya satu pusat ya, nah yang PRT DRAN. Jadi sekarang pemetaannya itu dan ininya aku kembalikan kepada pimpinan. Dia mau seperti apa, memetakannya seperti apa. Ya harapannya sih memang jangan sampai hilang. Nah makanya itu harus bisa memanage itu dengan sumber daya yang ada seperti apa, terus ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas untuk radiografi tadi tak bilang dia dari segi untuk dari formal education jelas nggak ada di sini gitu. Yang adanya dia tetap harus ngikut keluar pelatihan atau ikut komunitas. Itu yang tak iniin. Oke, terakhir Pak Ozi, ada yang ingin disampaikan kepada netizen enggak? Oke, ya selama saya udah di sini ya sekitar hampir 12 tahun sebenarnya meneliti ya dengan di radiografi netron. Ya kalau saya sih harapan kedepannya untuk bagi teman-teman di radiografi netron tetap bersemangat dan terus tetap memunculkan ide-ide ya untuk penelitiannya ke depan. Juga harapannya untuk yang pemangku-pemangku kepentingan ya, terutama yang di PRT DRAN bisa memetakan atau bisa merencanakan lebih bagus sehingga SDM-nya tetap terjaga, terus kualitas untuk yang penelitian netron juga jadi semakin maju ke depan. Itu aja kayaknya yang bisa ini. Oke, terima kasih Pak Ozi telah hadir dalam podcast BRIN. Baik kawan BRIN, usai sudah podcast kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.